حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 78 dari pembahasan adab. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, wa min adabil isti'dzan, termasuk dari adab minta izin adalah hadis yang diriwayatkan anil Miqdad ibnil Aswad radhiyallahu an, Miqdad bin Amr al-Kindi, dipanggil Miqdad bin Aswad, salah satu pasukan berkudanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'ti, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering datang, fayusallimu tasliman, kemudian beliau mengucapkan salam dengan tasliman. Di sini yusallimu tasliman, jelas tasliman bukan maf'ul bih ya, tapi maf'ul mutlak libayani nau'iyati al-fi'il, untuk menjelaskan jenis fi'ilnya. Taslim yang macam mana, salam yang macam mana. La yuqidhuna iman, yang tidak membangunkan orang yang tidur, tidak mengejut orang yang tidur. Wa yusmi'ul yaqdhan, tetapi menjadikan orang yang terjaga itu mendengar. Jadi ketika datang ke rumah, ini sebenarnya hadisnya panjang ya. Nabi datang ke rumah beliau, waktu itu beberapa sahabat kelaparan, diantaranya adalah Miqdad bin Aswad, maka Nabi menerima mereka sebagai tamu. Nah, kemudian alhamdulillah datang manihah dari orang Ansor, datang susu yang banyak tapi ya tak seberapa banyak. Kemudian dibagi-bagi, satu bagian untuk Miqdad, satu bagian untuk sahabat yang lain, satu bagian untuk Nabi. Tahu-tahu Nabi ada jemputan di sahabat yang lain, maka beliau pun pergi. Maka ketika masing-masing sudah minum, kemudian kedua temannya itu sudah tidur, kedua teman Miqdad waktu itu. Kemudian Miqdad bercerita kepada muridnya, setan membisikkan kepada saya, Rasulullah tidak perlu minuman yang itu, beliau di sana sudah dijamu orang. Maka akhirnya dia dibujuk untuk minum, akhirnya dia minum bagiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu fanat damani, setan membuat saya menyesal. Tahu-tahu setan bisik-bisik lagi, engkau mengambil bagian Nabi tanpa izin. Nanti Nabi melihat minumannya sudah habis, maka Nabi akan mendoakan kecelakaan, hancur dunia akhiratmu. Akhirnya sepanjang malam dia tak tidur. Disebutkan itu. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian datanglah Nabi di akhir-akhir malam itu. Disebutkan di sini, fayusallimu tasliman la yuqidhuna iman wa yusmi'ul yaqdhan. Beliau mengucapkan salam yang salamnya itu tidak sampai mengejutkan orang yang tidur, tapi cukup untuk memperdengarkan kepada orang yang terjaga. Ini menunjukkan adab. Beliau tahu, ini di masa sekarang ini zamannya orang sedang tidur, jam-jam orang tidur. Kasihan kalau saya harus mengejutkan mereka. Maka beliau salam dengan salam yang tidak keras. Tak perlu pakai mikrofon untuk salam. Salam di rumah orang, kasihan nanti orangnya. Tapi untuk orang yang masih terjaga, maka mereka akan mendengar itu dan menjawab salam misalkan dan sebagainya. Baik. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Sebenarnya hadisnya masih panjang, tapi cuma diambil bagian ininya. Setelahnya pun tidak diceritakan. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama,
Allah tuz'iji. Berarti apa ini? Seandainya Allah tuz'ija lebih baik ya, karena ada an kan. An ini harfu nasbin wa masdarin. Mestinya Allah tuz'ija. Kecuali annya antafsiriyah, la di sini la nahiyah. Janganlah engkau. Itu betul la tuz'ij, yaitu disukun. Tapi karena ada perjumpaan dua sukun maka jadi kasrah. Tapi ini terlalu panjang takwil macam itu. Dohirnya aja, kita ikuti dohirnya. Dohirnya ada an masdariyah, maka yang setelahnya adalah mansub. Itu lebih mudah dipahami. Ay Allah tuz'ijas sakinin, yaitu engkau jangan mengejutkan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tadi. Kalau sakin artinya yang tinggal di rumah itu. Biqar'il bab, dengan mengetuk pintu, yaitu mengetuknya perlahan-lahan, sebagaimana yang diriwayatkan, telah kita lewati ya itu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Kana babun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqra'u bil adzafir. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk dengan kuku. Jadi tidak keras suaranya. Tidak seperti yang biasa di Yaman itu pakai apa, besi, dong 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 dong, sampai apa orang boleh terkejut yang tidur itu, ya, ya. Tus'id, mengejut, membuat orang jadi terkejut. Dahlah tadi baru tidur, bermimpi minum es krim, makan es krim, tahu-tahu dibangunkan, putus, itu sayang. Dah tadi dalam alam mimpi sudah bayar, tinggal minum nggak jadi, rugilah ya. Kadang orang marah-marah karena itu. Nah, kita tak tahu kalau dia sedang minum, makan es krim atau apa. Kadang ada orang bersyukur, alhamdulillah saya selamat, engkau bangunkan saya tadi dikejar singa, alhamdulillah selamat. Kita tak tahu. Cuma secara syariat memang kita dilarang untuk membuat penghuni rumah itu terkejut dengan salam. Jadi perlahan-lahan saja, mengetuk pintu juga perlahan-lahan. Kalau itu bukan rumah kita, sudah 3 kali, ya sudah, kita pergi. Kalau itu rumah kita, ya gimana kalau itu rumah kita? Bukalah pakai kunci sendiri. Musibahnya kalau lupa bawa kunci. Nah, mungkin apa boleh coba ditelepon dan seterusnya. Yang kedua, idza sta'dzanta faqra'il baba bilutuf. Jika Anda mengetuk pintu, maka jika Anda minta izin untuk masuk rumah, maka ketuklah pintu dengan lembut, ya, dengan perlahan-lahan. Baik. Bukan seperti apa itu polis yang hendak menangkap apa penjahat di dalam misalkan, tidak seperti itu. Tapi perlahan-lahan, kita tamu biasa. Yang ketiga, annaka la tarfa'u sautaka 'indal isti'dzan. Anda jangan mengeraskan suara ketika minta izin. Baik. Walaupun mungkin kita mendengar ada suara di dapur, itu ada suara activity di dapur, makanya dia tak dengar, akhirnya kita bising-bising, wahai penghuni rumah, saya datang. Tak perlu, mungkin mereka belum ingin dikacau, mereka ada kesibukan mengurus apa di dapur. Cukup salam secukupnya 3 kali, kemudian pulang kalau tidak ada yang membukakan pintu. Boleh lain kali, boleh pesan-pesan di handphone atau apa. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam hak-hak tuan rumah juga sangat dihargai. Sebagaimana hak tamu itu wajib dihargai, kalau kita diterima jadi tamu, kita punya hak. Tapi kita belum diizinkan masuk, ya kita harus pulang. Kalau tidak diizinkan masuk, tidak boleh memaksakan kehendak. Tuan rumah juga punya hak untuk keperluan-keperluannya sendiri dan sebagainya. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tuz'iju man fil baiti biqar'il bab. Apakah engkau mengejutkan orang yang di dalam rumah dengan mengetuk pintu? Ya. La. Us'izu min fil man fil baiti biqar'il bal. Bab. Artinya apa? Tidak, saya tidak mengejutkan orang yang di dalam rumah. Dengan biqar'il bab, apa artinya? Dengan mulut saya. Ya.
Pintu diberi makan, jangan loh. Jelas terkejut orang, ya. Iya, mengetuk. Qara artinya mengetuk, mengetuk pintu. Baik. Yang kedua, kaifa taqra'ul baba idza sta'dzanta? Bagaimana Anda mengetuk pintu jika minta izin? Ya. Caranya macam mana? Ala akro'ul bab bilut. Ya, bilutuf artinya apa? Saya mengetuk pintu dengan lembut. Ya, mengetuk pintu dengan lembut. Baik. Yang ketiga, hal tuz'iju sakinin bi sautikal murtafi. Apakah Anda mengejutkan orang-orang yang tinggal di situ dengan suara yang keras? Ingdal isti'dzani 'alaiha, tatkala minta izin, ya. La arfa'u sauti indal istizani 'alaihim. Baik, kesimpulannya itu. La arfa'u sauti artinya apa? Saya tidak membesarkan suara saya ketika meminta izin. Iya. Baik. Kemudian masuk ke muka surat 79, Ad-Darsu Rabi' Murajaah. Iya. Keras, suara yang keras. La tarfa'u aswatakum 'inda, misalkan apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Iya. Murtafi itu suara yang keras. Pelajaran yang keempat, pengkajian ulang. Akhadna fi adabil isti'dzan, kita telah mengambil dalam adab-adab minta izin itu, yaitu la tadkhulu baitan ghaira baitik. Jangan Anda memasuki rumah yang bukan rumah Anda hatta tasta'dzin, sehingga Anda minta izin. Bagaimana kalau bukan rumah tapi kemah? Kadang orang itu kan berkelah atau apa di tepi sungai, masing-masing punya kemah. Perlu nggak minta izin kalau masuk kemah orang lain? Iya, hukumnya sama. Karena di antara hikmah rumah adalah untuk apa? Berteduh dari panas, berteduh dari hujan, dan agar tidak nampak ketika mungkin apa? Membuka baju dan sebagainya. Jadi fungsinya sama dengan rumah. Kemah-kemah itu, terutama di orang-orang Badui, mereka sampai sekarang pada pakai kemah, Badui-Badui itu. Ketika pergi jauh untuk menggembala kambing, kadang beratus-ratus kilometer, memang itu rumah mereka berhari-hari. Maka hukumnya sama. Kemudian yang kedua, annahu yambaghi an tasta'dzina hatta ala ummika wa abik. Semestinya Anda minta izin sampai bahkan kepada ibumu dan ayahmu ketika masuk ke bilik mereka, ya minta izin. Walaupun kita darah daging mereka, tapi Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan kita untuk meminta izin agar mereka tidak terganggu. Barangkali mereka sedang perlu apa, sedang membahas apa, atau mungkin sedang membahas kebaikan Perdana Menteri, ya, anak kecil tak perlu ikut campur misalkan, atau sedang pakaiannya belum lengkap, namanya di dalam bilik, nah, anak tak boleh sembarangan masuk. Membahas apa kalau biasanya bahas gitu-gitu, bahas apa itu BRIM ya zaman dulu ya, ada subsidi dari pemerintah. Yang ketiga, idza sta'dzanta salasan, jika Anda meminta izin 3 kali, falam yu'dzan lak, ternyata Anda tidak diberi izin, farji, maka pulanglah. Assalamualaikum. Boleh tak kita buat tipu daya? Kan saya baru minta izin di pintu ini. Sekarang balik saya pintu sana. Perlu nggak gitu-gitu? Tak perlu lah. Cukup 1 pintu. Atau apa? Oh, kita ada 100 orang. 1 orang ketok pintu 3 kali nggak diizinkan. Orang kedua. Nanti orang ketiga sampai ke 100. Kasihan yang di dalam rumah dah tidak ingin terima tamu, malah kacau jadinya. Anggap aja 100 orang itu diwakili 1 orang, seperti dalam hadis Sa'ad bin Ubadah. Nabi dengan rombongannya bukan masing-masing minta izin, tapi Nabi yang minta izin 3 kali dengan salam. Ketika tidak diizinkan semuanya pulang. Bukan gantian 1 orang 1 orang. Ya. Azaka. Mana tadi? Fa innahu azaka. Azaka. Oh, belum, ini belum. Qal fa innahu azka lak. Karena sesungguhnya cara ini, yaitu pulang, itu lebih suci untukmu. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan. Dalam surat apa? Dalam surat An-Nur itu ya. Idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Jika dikatakan pada kalian pulanglah, maka pulanglah kalian.
itu lebih suci untuk kalian. Ya itu bukan rumah kita, tak layak tahu-tahu kita nekat untuk masuk rumah, pintu tak dibuka lewat apa ya, tingkap tak dibuka lewat bumbung, tak boleh. Kalau tidak diizinkan sudah, kita lain kali baru datang lagi. Tadi betul ya, dalam surat An-Nur tadi ya pembahasannya. Yang keempat, yang bagi antaqra'al babil lutuf indama tasta'dzin. Semestinya Anda mengetuk pintu dengan lembut tatkala minta izin. Tayyib, ini telah dilewati. Tentunya dengan apa? Suara yang diharapkan didengar oleh orang di dalam rumah. Kalau suaranya terlalu halus sampai sangat halus, ya jelas tuan rumah mungkin tidak dengar juga. Tapi dilihat apa yang kira-kira wajar suaranya itu. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut yang sampai tidak didengar. Baik. Boleh nggak tahu-tahu kita masuk rumah ketika ditanya, siapa yang mengizinkan engkau? Oh, tadi saya sudah minta izin. Saya sudah salam 3 kali dalam hati. Boleh tak? Ya, dalam hati siapa yang dengar kita tak tahu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.